bahwa Yesus sendiri hadir di dunia ini kan memberikan satu contoh. Ya. Ya, Allah hadir melalui Yesus Kristus. Itu memberikan contoh dengan lahir di sebuah kandang. Ya. Jadi sebetulnya makna dari Natal itu sendiri kan membawa kesederhanaan itu. Baik. Kesederhanaan, lalu adanya rasa empati terhadap sesama kita yang mengalami kesulitan. Seperti saat ini kan saudara-saudari kita di daerah Sumatera, Ya. itu mereka mengalami bencana. Banjir, ya, segala macam. Yang seharusnya momentum tadi kesederhanaan dan bela rasa. Ya. Yang sebetulnya mau Allah tekankan di dalam perayaan Natal ini bukan hanya sebuah perayaan euforia, kesenangan ya, tetapi juga kepedulian kita terhadap saudara-saudari kita yang berkesusahan dan mengalami satu bencana alam. Ya. Jadi seharusnya kita umat Katolik dengan melakukan perayaan Natal memberikan bantuan. Memberikan bantuan yang biasanya mungkin kalau kita kan dulu tradisi kalau mau Natal kita selalu ada baju baru, makanan-makanan yang enak, lalu kita selalu beli hiasan-hiasan Natal yang baru ya Mas. Padahal kan dan sebagainya, aksesoris Natal itu kan setiap tahunnya sama. Ya. Tapi kadang kita ada yang baru, kita ingin beli yang baru. Nah, momentum di Natal tahun 2025 ini ya kita mengurangilah keinginan-keinginan untuk seperti tadi membeli baju baru, bermewah-mewah ya, uang itu kita sisihkan, kita salurkan kepada saudara-saudari kita yang mengalami bencana di Sumatera. Kalau kita mau menyadari itu semua, saya yakin saat kita melakukan perayaan Natal ada sukacita, ada damai di dalam hati kita. Sampurasun Tribuners, kembali bersama saya Daniel Damanik di program Wawancara Khusus. Kali ini tentunya dalam momen penantian menjelang Natal, momen-momen Advent ya, menjelang Natal, dan di studio Tribun Jabar telah hadir Pembimas Katolik dari Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Barat, Ibu Gracia Setia Widiasrini. Apa kabar Ibu? Baik, kabar baik Mas. Sehat ya? Sehat selalu. Pertemuan terakhir itu di momen Paskah ya, betul. sebelum Paskah Bu ya, persiapan Paskah. Nah, menjelang Natal ini khususnya bagi Katolik Bu ya, bagi umat Katolik, khusus lagi untuk di wilayah Jawa Barat. Seperti apa nih Bu untuk memaknai di Natal 2025 ini Bu? Baik, terima kasih Mas Mandik ya. Daniel ya. Oh Mas Daniel ya. Makna Natal 2025 bagi gereja Katolik ini adalah suatu peristiwa iman. Peristiwa iman yang mengingatkan kita bahwa Allah itu hadir di dalam kesederhanaan. Menjadi manusia yang untuk dekat dengan kita umat manusia. Kelahiran Yesus itu membawa pembaruan hidup, mengajak umat untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan memperbaharui komitmen terhadap kasih, kejujuran, dan pelayanan. Natal tahun ini juga menjadi momentum untuk meneguhkan kembali spiritualitas pengharapan di tengah tantangan sosial yang kita hadapi bersama. Oke. Baik, berarti poinnya adalah kesederhanaan Bu ya? Kesederhanaan. Berarti Natal jangan dinilai sebagai hal yang glamor dengan kemewahan-kemewahan Bu ya. Karena saudara-saudara kita juga masih banyak yang mungkin susah, tertindas dalam kondisi bencana saat ini dan di belahan dunia lain mungkin dalam peperangan dan sebagainya. Nah, dalam kehidupan keberagaman Bu ya, khususnya di Jawa Barat ini seperti apa nih Bu? Umat Katolik atau Pembimas Katolik melihat terkait dengan kemajemukan Bu, keberagaman yang ada di Jawa Barat ini Bu. Iya, keberagaman yang ada di Jawa Barat ini itu kami menyikapinya bahwa itu bukan sebagai suatu ancaman, tetapi keberagaman itu mengajak kita untuk menjadi pribadi yang makin rendah hati, dialogis, dan terbuka, menghadirkan damai di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat luas. Oke, baik. Walaupun di awal-awal pemerintahan gubernur saat ini ada sedikit dinamika Bu ya, terkait
kasus yang Arca Manik lah, ada kasus di Sukabumi dan sebagainya. Tapi umat Katolik melihat ini bukan suatu tantangan, Bu ya. Ini suatu adalah mungkin kekayaan, Bu ya. Kekayaan dalam umat beragama. Nah, seperti itu. Nah, Bu, apakah umat Katolik ini hanya mengeksklusifkan bahwa Natal ini hanya milik Katolik, Bu? Apakah se-eksklusif itu, Bu? Atau mungkin bahkan ini bisa dinikmati ya manfaat Natal ini oleh lintas agama? Seperti apa, Bu? Apakah bisa dinikmati secara universal, Bu? Iya. Makna Natal bagi yang disikapi bagi umat Katolik ini kan bersifat universal ya, Mas ya. Berarti kalau universal itu bisa dinikmati oleh seluruh umat manusia, baik dari latar belakang agama, suku, budaya, atau apapun. Karena pesan Natal yang dibawa di dalam universal ini adalah bersifat cinta kasih, pengharapan, damai, dan solidaritas. Dan nilai ini dapat menginspirasi siapa saja yang ingin membangun masyarakat yang lebih manusiawi. Karena banyak saudara-saudara dari agama lain pun ikut menyampaikan ucapan dan dukungan, dan ini menunjukkan bahwa Natal menjadi momen persaudaraan lintas iman. Oke, baik, persaudaraan lintas iman. Jadi bukan hanya eksklusif untuk umat Katolik saja, tapi dampaknya, Bu ya, dampaknya dirasakan oleh ciptaan Tuhan lainnya, seperti itu, Bu ya. Oke, baik, Bu. Nah, kalau untuk pandangan Katolik nih, Bu, terkait dengan momentum kelahiran Tuhan Yesus ya, Bu ya, dalam menjadi teladan yang tadi Ibu sampaikan bahwa di dalam Natal itu pasti ada cinta kasih, ada kerendahan hati, ada kesederhanaan, dan yang paling penting adalah solidaritas sesama umat. Bagaimana dengan persaudaraan itu, Bu? Apa namanya? Realisasi ya terkait dengan persaudaraan, khususnya dengan di luar Katolik, Bu. Ya, baik, Mas. Untuk tadi ya, kita dengan di luar Katolik, kita harus di dalam gereja Katolik sendiri kan kita harus membangun persaudaraan. Apalagi di luar gereja Katolik. Kita harus berdampingan dengan seluruh elemen masyarakat yang ada di Jawa Barat ini ya, Mas ya. Dengan kita memiliki suatu semangat persaudaraan, cinta kasih, dan kerendahan hati, itu kita mau mengajak seluruh elemen umat manusia yang ada itu untuk membangun suatu kebersamaan, sinergisitas, dan harmonisasi. Seperti itu. Oke, baik, Bu. Kalau berbicara tentang pengalaman ya, Bu, secara pribadi mungkin nih, Bu, terkait dengan umat Katolik yang berdampak baik, ya, kalau dalam Alkitab itu berbuah, memberikan buah yang baik kepada lingkungannya, apakah itu Kristen, Katolik, ataupun mungkin di luar dari agama ini. Apa nih, Bu, pengalaman pribadi Ibu yang bisa dibagikan kepada penonton dengan keberagaman ini, Bu? Kalau saya sendiri nih, Bu ya, bencana banjir, saya lupa, mungkin di tahun 2014 mungkin ya, 2014 di Bandung Selatan itu, gereja Katolik yang di pinggir sungai itu, yang di Bandung Selatan itu dijadikan tempat pengungsian ya, Bu. Dan tidak melihat kamu agama apa, tapi di sana jadi dapur umum dan tempat pengungsian. Apa nih, Bu, pengalaman yang bisa Ibu bagikan tentang keberagaman, khususnya di momen-momen umat itu dalam kesulitan, Bu? Kalau mungkin dalam kebahagiaan mungkin ya tidak terlalu ini ya, Bu ya. Tidak terlalu ya. Tapi di dalam kesulitan. Dalam kesulitan seperti apa, Bu, pengalaman? Ya, contohnya yang tadi Mas Manik katakan bahwa di gereja Katolik itu kan dijadikan satu posko ya bagi korban banjir seperti itu. Dan di momen di tahun 2000 pada saat menjelang Idul Fitri, itu juga ada beberapa gereja Katolik yang dilintasi oleh para pemudik. Itu kami jadikan sebagai posko untuk tempat
umat Muslim yang yang lelah ya dalam perjalanan kembali atau mudik dan kembali dan itu balik, dan balik itu ada beberapa gereja Katolik yang dilintasi oleh para pemudik itu dijadikan sebagai posko di mana mereka bisa bebas untuk datang ke gereja Katolik beristirahat dan bukan hanya beristirahat tetapi juga pastor atau pengurus gereja itu menyediakan tempat tidur walaupun mungkin di bawah ya Mas ya, tetapi mereka bisa istirahat, rehat sejenak dan juga disediakan air minum dan snack. Nah Bu, kalau bicara tentang pengalaman-pengalaman menyambut Natal di masa-masa Advent, kalau secara pribadi sendiri seperti apa sih Bu kebiasaan mungkin keluarga, secara pribadi ataupun di institusi di tempat Ibu bekerja dalam Natal ini selain mungkin beribadah dan libur itu ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan unik yang pasti dilakukan keluarga gitu Bu? Ya, kebiasaan unik yang dilakukan keluarga ya khususnya kami umat Katolik. Sebelum Natal itu kan kami ada yang namanya masa Advent ya Mas ya. Masa Advent itu kami ada lingkaran Advent di mana ada 4 lilin. Dan 4 lilin itu biasa kami tradisi dari gereja Katolik pada saat lilin yang pertama itu dinyalakan, biasanya kami dalam keluarga itu melakukan doa bersama. Dalam keluarga ya Bu? Dalam keluarga. Doa bersama itu dalam keluarga, bisa juga doa itu di dalam pada saat misa. Ya. Jadi, kalau saat misa kan kita bersama-sama dengan umat. Nah, kalau di dalam keluarga, tradisi Advent itu kami melakukan doa bersama. Dengan pada saat lilin yang pertama itu ada doa-doa khusus. Lalu sampai dengan lilin yang keempat. Dan setelah lilin yang keempat, baru kita mulai memasuki yang namanya misa untuk menyambut perayaan Natal di tanggal 24. Seperti itu tradisi kami. Natal ya. Malam Natal dan 25-nya adalah perayaan Natal. Pernah merasakan mungkin ada yang kurang lengkap Bu di momen-momen Natal? Mungkin apa nih yang biasanya yang wah ini nggak lengkap nih karena mungkin sesuatu hal atau apapun itu Bu? Kurang lengkapnya di dalam keluarga atau di dalam dalam komunitas? Keluarga, dalam komunitas. Wah ini kurang nih gitu. Kurang, kalau kita bilang kurang bersukacita, salah juga Bu ya. atau Natal setiap tahun ini bisa dimaknai walaupun dalam kondisi mungkin hati yang sedang tidak nyaman, karu-karuan, tidak nyaman. gitu ya. Seperti apa sih Bu untuk menyikapi atau menyambut Natal ini di saat mungkin ada umat yang dalam duka, ya. Tapi ini menjelang Natal nih, seperti apa baiknya itu seperti apa sih Bu? Menyikapi itu? Iya, oke. Jadi gini ya Mas ya, bahwa Yesus sendiri hadir di dunia ini kan memberikan satu contoh. Ya, Allah hadir melalui Yesus Kristus. Itu memberikan contoh dengan lahir di sebuah kandang. Ya. Jadi sebetulnya makna dari Natal itu sendiri kan membawa kesederhanaan itu. Kesederhanaan, lalu adanya rasa empati terhadap sesama kita yang mengalami kesulitan. Seperti saat ini kan saudara-saudari kita di daerah Sumatera itu mereka mengalami bencana banjir ya segala macam. Yang seharusnya momentum tadi kesederhanaan dan bela rasa yang sebetulnya mau Allah tekankan di dalam perayaan Natal ini bukan hanya sebuah perayaan euforia, kesenangan ya, tetapi juga kepedulian kita terhadap saudara-saudari kita yang berkesusahan dan mengalami satu bencana alam. Jadi seharusnya kita umat Katolik dengan melakukan perayaan Natal memberikan bantuan yang biasanya mungkin kalau kita kan dulu tradisi kalau mau Natal kita selalu ada baju baru, makanan-makanan yang enak, lalu kita selalu beli hiasan-hiasan Natal yang baru ya Mas. Padahal kan dan sebagainya, aksesoris Natal itu kan setiap tahunnya sama. Tapi kadang kita ada yang baru, kita ingin beli yang baru. Nah, momentum
di Natal tahun 2025 ini ya kita mengurangilah keinginan-keinginan untuk seperti tadi membeli baju baru atau bermewah-mewah ya, uang itu kita sisihkan, kita salurkan kepada saudara-saudari kita yang mengalami bencana di Sumatera. Kalau kita mau menyadari itu semua, saya yakin saat kita melakukan perayaan Natal, ada sukacita, ada damai di dalam hati kita. Mungkin itu, Mas. Baik. Nah, Bu, masih terkait dengan kerukunan nih, Bu ya. Menjelang Natal itu kan bagaimana sih koordinasi atau komunikasi dengan institusi lain, misalkan dengan aparat keamanan, terkait dengan FKUB mungkin, Bu. Nah, seperti apa sih, Bu, yang biasa dilakukan menjelang Natal ini terkait kepada kelompok-kelompok atau koordinasi dengan forum-forum kerukunan ataupun mungkin aparat-aparat keamanan seperti itu, Bu? Betul. Biasanya dari pihak kepolisian itu datang ke kantor Dimas Katolik. Salah satunya biasanya mereka meminta data gereja yang ada di seputar Bandung. Ya. Lalu kami memberikan data itu, gereja-gereja Katolik mana saja yang ada di seputar Bandung. Lalu mereka juga kadang minta data perayaan Natalnya di tanggal berapa. Biasanya kan kita di tanggal 24 malam dan di tanggal 25-nya. Jadi dari pihak kepolisian dengan data yang kami berikan, mereka biasa, Mas, dari tahun ke tahun melakukan pengamanan. Dan bukan hanya dari pihak kepolisian. Biasanya wali kota dan gubernur juga melakukan kunjungan. Biasanya kalau di Bandung, Pak Wali Kota atau Gubernur itu melakukan kunjungan ke Gereja Katedral. Ya, didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan juga didampingi oleh kami Pembimas Katolik. Kemarin kami melakukan koordinasi karena kan terkait masalah kasus GSG Arca Manik. Ya. Saudara-saudari kita kan yang tidak bisa lagi ibadah di GSG, tetapi pemerintah menyediakan tempat ibadah sementara, yaitu di Padepokan Pencaksilat di Spot Jabar. Di Spot Jabar. Dan akhirnya kemarin kami sudah rapat koordinasi yang diprakasai oleh Kesbangpol Kota Bandung. Lalu di situ kami diundang dari Kementerian Agama Kanwil, dari Kota Bandung, dari Disporanya, karena kan Padepokan Pencaksilat itu berada di wilayah Dispora. Provinsi Jawa Barat. Lalu dari pihak kelurahan, kecamatan, Arca Manik, dan dari Satpol PP, itu kami diundang. Karena kan perayaan Natal teman-teman kita yang di GSG Arca Manik kan sudah tidak bisa digunakan. Dan mereka harus di Padepokan Pencaksilat. Dan ada beberapa jadwal yang biasa kami sebelum Natal kan harus ada persiapan. Nah, ini dari pihak Dispora apakah siap untuk menyediakan tempat yang bukan hanya di luar tanggal 24 dan 25. Dan kemarin kami sudah berkoordinasi dan akhirnya ya kami akan dari pihak Dispora, kelurahan, kecamatan siap memfasilitasi perayaan Natal, persiapan sampai perayaan Natal dan sesudahnya di Padepokan Pencaksilat. Dan ini sudah berjalan, Bu ya, di Padepokan itu ya? Ibadahnya sudah berjalan tiap minggu ya? Tiap minggu beberapa bulan terakhir ini. Jadi sudah tidak lagi di GSG Arca Manik, tetapi di Padepokan Pencaksilat di Spot Jabar. Baik. Ini informasi baru juga nih bagi beberapa penonton, bagi beberapa orang mungkin menjadi informasi baru ya. Dan semoga tidak mengurangi sukacita Natal, Bu ya. Betul. Walaupun dilakukan ibadah di Padepokan Pencaksilat yang ada di Spot Jabar. Nah, Bu, ada nggak sih, Bu, pesan-pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama kepada Kakanwil dan Kakanwil meneruskan ke pembimas-pembimasnya, khususnya bagi umat Katolik, kepada umatnya ataupun kepada pastor-pastor yang ada, Bu? Ada nggak sih pesan yang disampaikan, Ibu? Ya, mungkin pesan yang disampaikan masih bersifat umumnya, Mas, ya, bahwa tetaplah menjadi pribadi yang membawa damai dan biarkanlah Yesus itu menyala kembali dengan semangat melayani, mengampuni, dan membangun persaudaraan. Jadi jadikanlah Natal sebagai awal baru untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan sesama.
Oke, baik. Ini yang terakhir nih, Bu. Ya, yang terakhir. Kita udah hampir 20 menit untuk ngobrol-ngobrol tentang Natal dari perspektif ya pembimas Katolik Kemenak Jawa Barat. Nah, Bu, kalau saya minta untuk merangkum nih, Bu, merangkum makna Natal di tahun 2025 ini. Nah, satu kata, satu kalimat yang bisa sebagai pesan damai atau penguat khususnya bagi kerukunan umat beragama. Apa yang bisa disampaikan, Bu? Iya, satu kata, Natal adalah persaudaraan. Natal adalah persaudaraan. Iya, karena inti dari Natal itu adalah menghadirkan Allah yang menjadi saudara bagi kita dan semua umat manusia. Dari persaudaraan itu lahirlah damai, kerjasama, dan masa depan yang lebih baik bagi Jawa Barat dan Indonesia. Oke, Jawa Barat secara khusus dan Indonesia secara umum. Oke, baik. Terima kasih Bu Gracia untuk informasi dan pesan-pesan yang disampaikan khususnya bagi umat Katolik yang ada di Jawa Barat dalam menyambut Natal di tahun 2025. Terima kasih Tribuners. Demikian saya Daniel Damanik. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih.